Baik, teman-teman perawat, kali ini saya mau cerita tentang seri elektrolit ya. Seri elektrolit yang pertama adalah natrium. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan kolom yang satu ini, yaitu NaCl. Ya, NaCl itu sering sekali ya kita gunakan di ruangan. Bahasa Inggrisnya natrium itu sodium. Jadi kalau di Amerika, di Australia, mereka menyebutnya adalah sodium chloride ya. Kalau kita menyebutnya natrium, sama seperti nama kimia aslinya yaitu Na ya. Natrium ini ada dua jenis yang sering kita pakai. Sebenarnya konsentrasi natrium tuh ada yang 0,45, 0,9, 3%, ada yang juga yang 6%. Nah, yang sering kita gunakan adalah yang 0,3% dan NaCl yang 3%. Kalau yang 0,9%, dia tonisitasnya, konsentrasinya gitu ya, mirip dengan cairan tubuh seperti air mata, seperti cairan tubuh kita ya. Oleh karena itu digunakan untuk loading-loading ya, mencuci luka, digunakan untuk oplos obat, untuk bilas-bilas kalau transfusi ya seperti itu. Tapi berbeda dengan NaCl 3%. NaCl 3% ini cairannya pekat dan dia hanya bisa kita infus via vena sentral. Karena terlalu pekat, kalau pakai perifer akan membuat plebitis. Dan biasanya kita gunakan untuk koreksi natrium. Penggunaan lain dari NaCl 3% adalah untuk campuran cairan parenteral nutrisi atau TPN ya. Teman-teman mungkin yang pernah mendengar cairan PG ya yang dibuat oleh RSCM dan disosialisasikan banyak dipakai di berbagai macam unit ternatologi, cairan PG. Nah, itu salah satu sumber natriumnya di oplos yaitu NaCl 3%. Nah, kalau kita ada koreksi natrium dengan natrium yang sangat rendah, nah itu ada rumus koreksinya. Rumus koreksinya sebenarnya 0,6 dikali delta Na. Delta Na itu adalah natrium yang kita inginkan dengan natrium aktual. Normalnya misalnya natrium amannya 135 gitu ya, 130 sampai 140 masih oke. Tapi si pasien 120. Nah, jadi targetnya itu dikurangi dengan natrium yang sekarang dikalikan dengan berat badan pasien akan menghasilkan jumlah dalam satuan kira-kira milimol. Tetapi pada neonatus kita kalau ada hiponatremia akut, kita akan menaikkan kadar Na dalam waktu yang paling cepat itu paling cepat 6 jam dengan dosis maksimal yaitu 1 milimol per kilo per jam. Ya, jadi untuk menaikkan 10 milimol per liter. Jadi misalnya dia 124, maka dengan rumus 6 dikali berat badan, dia akan naik menjadi 134. Nah, ini udah dosis maksimal, jadi jangan lebih dari ini ya. Ini untuk kekurangan natrium yang akut ya. Berbeda dengan yang hiponatremia kronik ya, akan diberikan dalam bentuk tambahan rumatan ya per 24 jam. Nah, itu hitungannya berbeda. Nah, ini kalau natriumnya depresinya dalam bentuk akut. Nah, kalau hipovolemik kita biasanya pakai NaCl 0,9%. Nah, hipovolemik ini untuk loading-loading ya, misalkan sirkulasinya jelek, CRP-nya memanjang. Biasanya kita berikan 10 mili dikali berat badan. Hitungannya bukan milimol, tapi 10 mililiter. Dikali berat badan, biasanya kita drip cepat atau kita loading maksimal 20-30 menit ya. Kemudian kita evaluasi sirkulasinya ulang, bisa diberikan 2 kali ya, sehingga jumlah totalnya bisa 20 mili per kilo dalam 1 kali loading. Nah, bagaimana mengkonversi milimol ke mililiter? Tadi kan kita menghitungnya dalam bentuk milimol ya, 6 milimol dikali berat badan. Kalau berat badannya 3 kilo, berarti dia perlunya 18 milimol yang akan kita drip selama 6 jam. Ya. Nah ini NaCl 0,9% dalam 1000 mili, dia terdapat 154 milimol. Sedangkan kalau yang 3%, 513 milimol. Jadi kalau dia dapatnya 18 milimol, 18 dibagi 154 dikali 1000 untuk NaCl 0,9%. Dan kalau NaCl 3%, berarti penyebutnya 513. Ya, matematika udah bisa dong, pastikan semua lulus SD. Nah, apa yang kita perhatikan? Kadar natrium yang terlalu rendah, otaknya itu bisa bengkak. Tapi kalau Na-nya terlalu tinggi, otaknya mengkerut. Nah, kita mau menyelamatkan
edema otak nih, bisa kejang karena gangguan elektrolit ya. Kadar Na yang rendah, terus kita saking takutnya, waduh Na-nya terlalu rendah nih natriumnya, jangan-jangan nanti otaknya edem semua. Lah kita koreksi. Nah, koreksi itu ada aturannya, karena kalau dia terlalu cepat, dia akan membuat gangguan osmosis. Jadi ada shifting elektrolit intrasel. Jadi nanti akhirnya malah berbahaya ya. Nah, kecepatan maksimal koreksi natrium itu 1 milimol per kilo per jam. Ini sudah disesuaikan dengan rumus yang tadi ya. 6 dikali berat badan dan harus di drip selama 6 jam. Paling cepat itu, jadi tidak bisa lebih cepat lagi dengan kadar yang seperti itu. Mungkin demikian tentang natrium.